takut. Sama lagi celana yang beli kan. Dia serius. Beli ada Raymond. Oh iya. Tidak tahu ah. Jelas apa mau tanyakan gitu. Ada baju. Dia tadi manja ada. Ini semua bangku. Kata Ini gue saya mau buka dikunci. manja manja. Oh, kasihan ini nanti patah. Cheers. Sampai sini. Iya. Mas berapa Miki? Yes deh. Berapa lama Miki sini? Hah? Baru kemarin? Iya. Baru kemarin satu. Lewat janji. Hah? Enak jadi sini. Nih. Kenapa program kita SD baru ke sini? Sebentar aja. Ya kan? Mas berapa kali? Ya siapa? Siapa namanya? Miftah. Kita siapa namanya? Fahmi. Orang mana? Kas? Iya. Sampai berapa minggu? 1 bulan, 2 bulan. Jalan-jalan jadi liburan. Iya. Gimana ketinggal di Bekasi? Hah? Ada stok nih. Ada stok nih. Apa? Baru 1 hari. Makin menghafal di. Ya di sini dia menghafal. Makin hafal final kurang. Hah? Kelas berapa? Sama pergi SMP baru hafal nih. Sama pergi SMA begitu. Iya, kalau SMA. Gimana kau mau pesantren di sini nih? Gimana mau pesantren? Hah? Wadah. Gimana? Wadah? Bagaimana? Sidrap. Bos di sini ada jaketnya. Mau juga imam jadi imam masih kecil. Iya. Kalau ada yang apaan? Saya lagi dulu. Saya juga ada pesantren 6 tahun. Di Hidayatullah lah kesana. Karena dia itu pernah lihat Hidayatullah. Bukan Hidayatullah. Kayak Wahdah Hidayatullah. Muhammadiyah. Nggak pernah dengar itu? Nggak pernah? Iya. Astagfirullah. Karena saya Sudirman. Iya, karena saya Sudirman. Iya, enggak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubina wa yazdadu imanana ma'a imanina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita bersyukur kepada Allah kita kembali dikumpulkan dalam majelis ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan ini episode yang kedua untuk di tempat ini pembahasan tentang hadisul ifk, tentang berita bohong yang menimpa keluarga besar Rasulullah SAW, Nabi sendiri, Aisyah, Abu Bakar dan kaum mukminin. Insyaallah di pembahasan kita hari ini mengambil ibrah dari hadisul ifk ini dengan pendekatan ayat. Kita sudah membahas yang lalu, di pekan yang lalu kita sudah bahas, namun kita tidak apa-apa ayat itu diulang dan terus kita ulang untuk bisa mengambil nasihat sebanyak-banyaknya. Kemarin alhamdulillah kita juga sudah pendekatan hadis kurang lebih 2,5 jam kemarin ini kita bahas, dari jam 8 sampai jam 10.20. Kemungkinan 5 episode di YouTube bisa kita lihat. InsyaAllah sebelum kita masuk di pendekatan ayat, karena ini ayat ditafsirkan oleh ayat dan juga ditafsirkan oleh hadis, mungkin bagusnya kita coba lihat, baca dulu satu orang, baca dulu lengkap dulu pembahasan hadisnya juga. Tidak usah saya komentari hadisnya lagi, bisa ditafsirkan, tidak ditampilkan oleh hadisnya. Saya langsung terjemah. Sesungguhnya orang-orang yang Maksud di terjemahan ini, terjemahan hadisnya, kita coba dulu lihat. Jadi ini kisah lengkapnya, kisah lengkapnya di hadis. Saat ini saling melengkapi. Ini saya baca. telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah
telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Salih dari Ibnu Syihab, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Urwah bin Az-Zubair dan Sa'id bin Al-Musayyab dan Al-Qamah bin Waqas Al-Layth dan Ubaidullah bin Abdullah bin Uqbah bin Mas'ud dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika orang-orang menuduh berkata kepadanya seperti apa yang telah mereka katakan. Mereka semuanya bercerita kepadaku. Sekelompok orang bercerita berdasarkan apa yang disampaikan Aisyah, dan sebagian lagi hanya perkiraan mereka. Lalu aku menetapkan hadis dari kisah-kisah yang berkenaan dengan peristiwa ini, dan aku juga memasukkan hadis-hadis dari mereka yang menceritakan kepadaku dari Aisyah, dan sebagian lagi hadis saling menguatkan satu sama lain, di mana mereka menduga kepada sebagian yang lain. Mereka berkata, Aisyah berkata, apabila Rasulullah SAW hendak mengadakan suatu perjalanan, beliau biasanya mengundi di antara istri-istri beliau. Jika nama seorang dari mereka keluar, berarti dia ikut berpergian bersama beliau. Pada suatu hari, beliau mengundi nama-nama kami untuk suatu peperangan yang beliau lakukan. Maka keluarlah namaku hingga aku turut serta bersama Rasulullah SAW setelah turun ayat hijab. Aku dibawa di dalam seleduk dan ditempatkan di dalamnya. Kami lalu berangkat. Ketika Rasulullah SAW selesai dari peperangan tersebut, kami pun kembali pulang. Tak kala kami dekat dengan Madinah, beliau mengumumkan untuk beristirahat malam. Maka aku keluar dari seleduk saat beliau dan rombongan berhenti. Lalu aku berjalan hingga meninggalkan pasukan. Setelah aku selesai menunaikan keperluanku, aku kembali menuju rombongan. Betapa terkejutnya aku ketika aku meraba dadaku, ternyata kalungku yang terbuat dari negeri Safar terjatuh. Maka aku kembali untuk mencari kalungku. Aisyah melanjutkan, kemudian orang-orang yang membawaku datang dan membawa sekedupku dan menaikkannya di atas unta yang aku tunggangi. Mereka menduga aku sudah berada di dalam sekedup itu. Memang masa itu para wanita berbadan ringan, tidak terlalu berat, dan mereka tidak banyak daging. Mereka hanya makan sesuap makanan. Oleh karena itu orang-orang yang membawa sekedupku tidak curiga dengan ringannya sekedupku ketika mereka mengangkatnya. Saat itu aku adalah wanita yang masih muda. Lalu mereka menggiring unta dan berjalan, sementara aku baru mendapatkan kembali kalungku setelah pasukan telah berlalu. Aku lalu mendatangi tempat rombongan berhenti, namun tidak ada seorang pun yang tertinggal. Setelah itu aku kembali ke tempatku semula dengan harapan mereka merasa kehilangan aku, lalu kembali ke tempatku. Ketika aku duduk, aku terserang rasa kantuk hingga akhirnya aku tertidur. Safwan bin Al-Mu'attal Al-Sulami Ad-Dakwan datang menyusup dari belakang pasukan. Kemudian dia menghampiri tempatku dan dia melihat ada bayangan hitam seperti orang yang sedang tidur. Dia mengenaliku saat melihat aku. Dia memang pernah melihat aku sebelum turun ayat hijab. Aku langsung terbangun ketika mendengar kalimat istirja'nya. Ucapannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat dia mengenaliku, aku langsung menutup mukaku dengan jilbabku. Demi Allah,
tidaklah kami berbicara sepatah kata pun, dan aku juga tidak mendengar sepatah kata pun darinya kecuali kalimat istirjanya. Dia lalu menghentikan hewan tunggangannya dan merundukkannya hingga berlutut. Maka aku menghampiri tunggangannya itu, lalu aku menaikinya. Dia kemudian berjalan sambil menuntun tunggangannya itu hingga kami dapat menyusul pasukan. Setelah mereka berhenti di tepian sungai Az-Zahirah untuk singgah di tengah panasnya siang, Aisyah berkata, maka binasalah orang yang binasa dan orang yang berperang besar menyebarkan berita bohong. Ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Urwah berkata, dikabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Ubay menyebarkan berita bohong itu, menceritakannya, membenarkannya, dan menyampaikannya kepada orang-orang sambil menambah-nambahinya. Urwah juga berkata, jika disebutkan orang-orang yang juga terlibat menyebarkan berita bohong itu selain Hasan bin Thabit, Miftah bin Utsatha, dan Hammah binti Jasi, aku tidak tahu tentang mereka, melainkan mereka adalah sekelompok orang sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan yang paling berperang di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Urwah berkata, Aisyah tidak suka mencela Hasan. Dia berkata bahwa Hasan adalah orang yang pernah bersyair. Sesungguhnya ayahku dan ayahnya serta kehormatanku adalah untuk kehormatan Muhammad sebagai tameng dari kalian. Selanjutnya Aisyah berkata, setibanya kami di Madinah, aku menderita sakit selama 1 bulan sejak kedatanganku. Sementara orang-orang sibuk dengan berita bohong yang diucapkan oleh orang-orang yang membawa berita bohong, sementara aku sama sekali tidak menyadari sedikit pun adanya berita tersebut. Namun aku curiga bila beliau sallallahu alaihi wasallam hanya menjengukku saat sakitku dan aku tidak merasakan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang biasa aku dapatkan dari beliau ketika aku sedang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya masuk menemuiku dan memberi salam lalu bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Lantas pergi. Inilah yang membuat aku gelisah. Namun aku tidak menyadari adanya keburukan yang sedang terjadi. Pada suatu hari aku keluar dari rumahku saat aku merasa sudah sembuh. Aku keluar bersama Ummu Miftah menuju Al-Munasi, tempat kami biasa membuat hajat, dan kami tidak keluar ke sana kecuali di malam hari. Hal itu sebelum kami membuat tempat buang hajat di dekat rumah kami. Aisyah berkata, dan kebiasaan kami sama seperti kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Bila buang hajat di luar rumah atau di lapangan terbuka, kami merasa tidak nyaman bila membuat tempat buang hajat dekat dengan rumah-rumah kami. Aisyah melanjutkan, maka aku dan Ummu Miftah, dia adalah anak Abu Ruhum bin Al-Talib bin Abdul Manaf, sementara ibunya adalah anak dari Sakhar bin Amir, bibi dari ibu Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan anaknya bernama Miftah bin Utsatha bin Abbad bin Al-Muttalib. Setelah selesai dari urusan kami, aku dan Ummu Miftah kembali menuju rumahku. Tiba-tiba Ummu Miftah tersandung kainnya seraya berkata, "Celakalah Miftah." Aku katakan kepadanya, "Sungguh buruk apa yang kamu ucapkan tadi. Apakah kamu mencela seseorang lelaki yang pernah ikut perang Badar?" Dia berkata, "Wahai putri, apakah Anda belum mendengar apa yang dia ucapkan?" Aku bertanya, "Apa yang telah diucapkannya?" Ummu Miftah menceritakan kepadaku tentang ucapan orang-orang yang membawa berita bohong, tuduhan keji
keji. Kejadian ini semakin menambah sakitku di atas sakit yang sudah aku rasakan. Ya, sampai sini dulu. Ini panjang ceritanya. Mari sekalian kembali ke hadisnya. Saya tidak komentari. Ya, hadisnya saya tidak komentari karena sudah dijelaskan bahas kemarin. Ini hanya mengantar karena an-nasu yufassiru bin nas. Nas itu saling menafsirkan nas yang lain. Ayat tafsirul ayat di hadis. Ayat biasa ditafsirkan oleh hadis. Nah, kita lihat di sini mukadimah pembahasan. Perlunya mewaspadai berita bohong. Perlu mewaspadai dan bagaimana sikap kita. Karena kehidupan manusia ini salah satu penyakitnya sering ada kebencian satu sama lain. Dan Islam dibangun salah satu hal bangunannya ini yang mesti waspadai. Kalau dulu berita bohong yang bahasa Arabnya adalah ifku, ya, hadisul ifki, atau zaman sekarang namanya hoax. Ini hoax. Penting kita waspadai karena zaman manusia sering berbohong dengan berbagai macam berita. Dan ini salah satu senjata yang ampuh musuh-musuh Islam. Ya, ini senjata ampuh. 6 tahun kaum kafir menghadapi umat Islam di Madinah tidak sanggup. Semakin bercair Islam di Madinah dengan perang fisik. Maka masuki tahun ke-6 Hijriah, salah satunya yang kesempatan paling besar ini berita bohong dipakai senjata pemusnah kebaikan. Ya. Berita bohong inilah yang dipakai oleh musuh, khususnya di sini tokoh munafik yang disebutkan tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini senjata ampuh yang ditembakkan kepada Nabi dan keluarga besarnya. Nabi yang jadi korban, Aisyah istri beliau, Abu Bakar menjadi sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya itu karena ini berita bohong, hoax ini. Peranan fisik penghancuran akhlak kadang jauh lebih dahsyat dibanding penghancuran fisik. Kadang orang sekalian kena luka tidak seberat, ya. Aisyah sampai jatuh sakit lebih berat daripada penyakit fisik manapun yang pernah diderita. Itu karena berita kebohongan yang dibuat-buat atas beliau. Kita coba ambil nasihat sekalian dari ayat. Dan ini secara umum nanti ada seseorang yang hancur sekalian bukan dihancurkan karena fisik, tapi dihancurkan nama baiknya, dihancurkan kehormatannya, ya, disengkel oleh musuh-musuhnya sehingga dijadikan sebagai senjata untuk menghancurkan seseorang karena berita-berita bohong yang beredar. Hampir pemimpin-pemimpin besar di dunia itu dihancurkan diawali dengan berita ketidakpercayaan kepada seseorang yang dianggap berpengaruh, yang dianggap besar. Nah, kita akan dapati pembahasan ini surah An-Nur, surah 24 di ayat 11 sampai 22. Kurang lebih 10 ayat ini. Bicara tentang khusus hadis itu tadi, inilah ayatnya. Ya. Satu orang bisa baca? Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Jadi ingat sekalian,
kadang-kadang ini bohong. Itu dari usbah, ya, golongan minkum dari beliau. Jadi banyak-banyak berita bohong itu, penghancuran dari seseorang itu dari dalam itu. Jadi waspada orang dalam yang kadang berkhianat, ada rasa kebencian, ada rasa ketidakpuasan, ada rasa jengkel, terutama di sini. Itu tadi yang dimaksud di sini orang dalam dari dunia kan mistah bil usas. Mistah ini sepupunya, boleh kata sepupunya Aisyah sendiri. Keluar dari orang mukmin sendiri. Bukan dari luar. Ini yang dimanfaatkan oleh tokoh kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Di sini kata ada usbah karena itu golongannya lebih dari 3. Di mayoritas ahli bahasa kalau disebut usbah itu segolongan, tapi segolongannya hanya sedikit dari kumpulan orang banyak. Ada sebagian mengatakan 40 maksimal, 3 sampai 10. Tetap di sini sebutkan kalau ada yang menimpa kita la tahsabuhu syarran lakum. Siapa menganggap negatif semata, tapi coba mengambil hikmah. Setiap apapun musibah yang menimpa kita harus simpan di sini. Huwa khairul lakum. Itu baik. Apa baiknya? Satu, semakin terangkatlah namanya Aisyah setelah korban, karena langsung yang berbicara tentang Aisyah penciptanya langit, penciptanya bumi, penciptanya aras, langsung menurunkan ayat untuk mensucikan Aisyah. Maka di antara istri-istri yang lain tidak ada yang disinggung langsung namanya, tapi ini Aisyah yang menaikkan posisi kehormatan dan kemuliaannya, langsung Allah menurunkan 10 ayat tentang beliau. Ini salah satu khairnya. Semakin dua, semakin terpuji, semakin benar, semakin nampak keagungan dan kehormatan seseorang, termasuk Aisyah. Mari kita bisa mengambil hikmah ya. Di setiap musibah yang menimpa kita akan ada kebaikan yang Allah susun di belakangnya selama kita lulus. Kita yakin begitu ya, wa ansa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sekalian itu benci sekarang, paling tidak suka. Sampai Aisyah jatuh sakit, menangis 2 hari 1 malam, 2 malam 1 hari. Karena sakitnya ini, tusukan ini. Bukan main kalau ibu berzina, berselingkuh dengan sahabatnya Nabi sendiri, hancur, jelek itu. Tapi menjadi khairul lakum. Dan paling tidak Pak, kalau kita dicerita, digosip, difitnah, itu artinya apa? Kebaikan kita bertambah, dosa kita hilang. Seandainya boleh diganti, biarlah kita digosip semua, tapi jangan minta Pak, yang sakit. Ya. Dan setiap orang yang terlibat di sini, ini likulli imri'in minhum maktasabat minal ism. Tingkatan seseorang dalam melakukan kemaksiatan itu berjenjang Pak dan bertingkat-tingkat. Satu masalah tadi berita gosip atau hoas, orang yang terlibat di dalamnya yang usbah ini beda-beda. Ada pelaku utama, ada yang diam-diam, ada tambah-tambahin, ada yang cuma gembira, ada yang ya mendengar tapi tidak menolak. Itu masuk. Berbeda-beda tingkatan kita. Dan yang paling besar di antara mereka ini akan diancam oleh Allah Azza Azim. Inilah Abdullah bin Ubay bin Salul yang disebutkan azabnya Abdullah bin Ubay bin Salul karena menyebarkan berita fitnah. Ya, berita fitnah disebut dengan buhtan. Itu mereka adalah orang yang pertama nanti seret khususnya di akhirat.
Dan semua pelaku di sini, pelaku disebutkan oleh Nabi SAW itu kalau bukan lumpuh dan buta sebelum meninggal, semuanya buta sebelum meninggal. Itu azab di dunia. Meskipun secara hukum mereka diproses juga oleh Nabi SAW. Kita sudah tadabur tadi, ya. Kalau tadi Aisyah itu kena fitnah, kena ghibah atau yang mana? Aisyah yang mana tadi kena apa? Apa bedanya fitnah dengan ghibah? Kalau fitnah berarti tidak sesuai yang ada pada dirinya. Kalau sesuai pada dirinya sebut ghibah. Kalau buhtan, kebohongan yang dibuat-buat, ini sama seperti dengan fitnah. Yang tidak mungkin, itu buhtan namanya. Kebohongan yang dibuat-buat tidak sesuai dengan fakta, itu namanya buhtan. Ini sering kita kena fitnah ini. Di sini berputar. Fitnah, kita terlibat, kita dibikinkan cerita yang tidak logis, tapi diterima oleh orang. Dihasut oleh setan, tajasus, ada orang sibuk, senter itu kekurangan. Begitu dia dapat, dia hasut, muncullah penyakit hasad ini. Saya sudah jelaskan tadi. Kita masuk ke sini. Tolong sebelah. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Maka di sini diulang dalam kisah ini laula. Ingat juga, kalau ada kata laula itu celaan sekaligus tuntutan untuk mengamalkannya di belakangnya. Laula, mengapa tidak? Artinya ada yang dicela karena perbuatannya dan dituntut untuk mengamalkan di belakang celah. Di celahnya ini, in sami'tumuhu zannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khairan. Seharusnya kalau mendengar berita ghibah, berita gosip, berita fitnah dan sebagainya, ini yang pertama seorang mukmin harus memiliki zanna khairan, berprasangka baik. Ini satu. Allah mencela orang beriman pada saat itu. Ini ibumu Aisyah dicerita, kau orang beriman, mestinya kamu berkata Aisyah itu adalah wanita suci, ibunya kaum mukminin, wanita soleha. Mestinya dahulukan zanna khair, berprasangka baiknya dulu. Oleh karena sekalian, rata-rata ghibah dan fitnah itu dimulai dari berprasangka buruk. Prasangka buruk, curiga orang. Akhir lahirlah senter, tajasus. Begitu senter sibuk mencari, begitu didapat ghibah. Begitu ghibah, permusuhan dulu. Ini satu baik dicela, mengapa tidak berprasangka baik, dituntut berprasangka baik. Dan di sini disebutkan bi anfusihim. Itu orang beriman satu sama lain adalah seperti dirinya sendiri, bukan orang lain. Dan ini Nabi jelaskan. Ada seorang sahabat, ya, yakni Abu Sa'id Al-Khudri dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Itu Abu Ayyub Al-Ansari tanya istrinya, apa kau pernah dengar beritanya tentang Aisyah? Tidak dengar. Apa pendapatmu tentang itu? Apa kata istrinya? Hazal muhtal azim. Ini berita bohong. Dan demikian juga suaminya. Bagaimana sikapmu? Apa dia bilang?
azan khairun azim. Ini berita bohong. Coba lihat. Jadi ada sebagian kaum muslimin, kaum mukminin langsung menyangkal. Ini Pak, kalau kita nanti mendengar suatu berita, istri kakak, anak kakak, keluarga kakak dicerita orang, kita harus mengatakan enggak, bohong. Karena belum ada bukti, hanya sangkaan-sangkaan saja, tidak ada bukti. Kalaupun samar-samarnya karena Aisyah tiba siang hari di dekat kota Madinah, itu nampak muncul dengan bersama laki-laki siapa namanya? Safwan bin Mu'attal. Tapi ini kalau mau berprasangka baik, masa dia jelek lalu siang-siang berani menampakkan dirinya di hadapan seluruh kaum mukminin pasukannya Rasulullah? Kalau memang dia memang keliru, tak berani nampak di situ. Ini prasangka baiknya. Dahulukan dulu. Kapan berprasangka baik selesai? Kapan berprasangka buruk? Lanjut ke masalah berikutnya. Ini satu celaan. Kalau ada orang berprasangka buruk, ini dicelain. Dan kita disuruh haza ifkun mubin. Ini kebohongan nyata. Ini kebohongan yang nyata. Mestinya sangkal, tidak begitu. Jangan diam-diam. Diam itu sudah bagian mengambil saham dari berita. Kita tidak. Apa namanya, tidak kantor gitu begitu. Ya. Ini tadaburnya 9 nanti celahannya dan 9 tuntutannya. Celahannya tadi sudah ada 1. Kenapa berprasangka buruk? Nah, ibumu itu sendiri. Sampai Abu Ayyub begini bertanya istrinya, wahai istriku, apa kau pernah begitu? Oh, tidak mungkin saya. Lalu apa kata Abu Ayyub? Kalau kau sendiri, yang mana lebih baik, lebih mulia kau atau Aisyah? Apa dia bilang? Aisyah lebih mulia daripada saya. Apa kata beliau? Kalau kamu tidak pernah melakukan yang begitu, mana lebih mulia daripada Aisyah tentang dirimu? Dia bilang lebih mulia Aisyah. Pasti itu Aisyah lebih bebas daripada kita. Lanjut. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Jadi maksudnya semua masalah itu ada tuntunannya dan ada tuntunannya. Kenapa sibuk dan tidak ada saksi? Mestinya datangkan di sini biar ada syuhada. Coba datangkan saksi. Dan ini ayat ini turun. Dia ayat berapa ini? Ayat 13 tadi. Itu sebelumnya hadis ini dia. Ini turun bersamaan dengan surah yang sama. Ini surah masih surah An-Nur ini. Ya, coba dibaca, orang kecil ya. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali derah. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang berbuat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi maksudnya, kalau ada tuduhan begini, yang pokok itu adalah datangkan saksi 4. Selesai. Kalau tidak mampu saksi, tidak bisa diterima sebagai sebuah kebenaran hukum. Saya ulangi, Pak, kebenaran hukum. Kalau kebenaran fakta, betul kejadiannya cuma Anda lihat sendiri, tidak bisa. Faktanya benar, tapi tidak dianggap sebagai tak, tidak mencukupi sebagai hukum.
Ingat, beda kan? Hukum harus 4. Kebenaran fakta dalam ilmu Allah bisa satu orang benar, tapi dalam hukum Allah harus 4. Ini supaya tidak gampang menjatuhkan seseorang jatuh dalam tuduhan perzinahan. Tidak boleh. Siapa yang berani melemparkan ini tuduhan, maka dia harus kena hukum ini. Harus dengan fajliduhum samanina jaldah, didera 80 kali. Makanya nista dimaafkan secara akhlak, tapi hukum Nabi, hukum Allah itu Nabi dera 80 kali. Termasuk siapa? Termasuk Hamna. Hamna itu saudaranya Zainab binti Jahsy. Hamna binti Jahsy saudaranya Zainab binti Jahsy, saudaranya iparnya Nabi itu. Jadi ipar juga itu paha juga. Makanya tidak boleh bonceng ipar, tidak boleh berdoa dengan ipar. Tidak boleh. Ipar adalah harimau bagimu kalau Anda tidak hati-hati. Mohon Pak, ini ipar berbahaya. Bukan saya suruh takut-takuti dengan ipar, tapi hati-hati. Tidak sedikit suami luka karena iparnya, dan tidak sedikit istri luka karena iparnya. Karena itu ipar di rumah tidak boleh berduaan. Tidak boleh. Itu bukan haram. Orang lain. Ipar tidak boleh bonceng. Tidak boleh berdoa. Jadi Hamna salah satu yang termasuk dari golongan usbah minkum, dari golongan kalian yang menyebarkan berita. Nah, di dalam dan ada hukumnya lagi, itu wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan pernah dia bisa memberi kesaksian selama-lamanya. Kecuali apa? Illa alladziina tabu. Kecuali bertobat. Maka nanti Mas Firman, pelajaran kita sesudah ini juga materi tentang bagaimana hukum kazib. Hukum orang yang menuduh orang baik-baik menjadi pelaku zina. Terutama ini suami istri. Suami mengatakan barangkali mau selingkuh. Hati-hati kalau ucapan itu. Bukan kalimat biasa. Istri juga begitu sama suaminya. Tidak boleh. Itu ada hukum yang kena. Paling tidak dia dosa besar. Menuduh. Kalau belum menikah tidak berlaku hukum ini, tapi hukum takzir namanya. Ditakzir. Artinya pemerintah penguasa negeri, kaum muslimin, hakim yang menetapkan berapa hukumannya. Kalau ini dicampur 80 kalau sudah menikah. Ya, sudah menikah itu dituduh. Hati-hati Pak. Kalau ada orang baik-baik baru kita tuduh sudah menikah, itu denda 80 kali denda. Ya. Kalau suami istri tersendiri hukumnya Pak. Namanya masuk dalam babul liar. Bab bersumpah suami 4 kali mau dituduh, tambah 1 dengan sumpah jika tuduhan Anda, jika saya berbohong atas tuduhan itu, saya dilaknat Allah. Tapi istri atau suami bisa membela juga dengan hal yang sama. Ada bab tersendiri tentang materi ini. Nah, itu celaan berikutnya tadi ya. Aisyah dituduh, tapi tidak ada saksi. Tidak ada saksi. Kan yang dituntut berzinanya. Jadi kalau kita mau tuntut harus ada saksi. Mungkin ada yang berkata bagaimana kalau tidak ada saksi, saya tapi mata lihat langsung. Benar secara fakta, tapi tidak bisa benar secara hukum. Tidak bisa. Secara hukum tidak bisa. Karena itu pelakunya nanti
Ya tetap dikatakan di sini di sini tadi disebutkan ada dia itu kazimun, tetap dianggap berdosa secara hukum. Tetap dianggap berdusta. Ini hukumannya orang yang menuduh. Dihukum berdusta meskipun benar dalam fakta. Kalau dia tidak mampu mendatangkan saksi 4, tidak bisa. Tapi maka dia langsung benar dalam fakta, tapi tidak bisa secara hukum. Tetap ini harus dibedakan. Sudah selesai ya. Ini jamnya bukan di ikut mobil ini. Nice. Ya. Nanti Anwar. Ini yang top apa saya? Ya. Yang di tengah yang ini. Ya, di sana terlalu lancar gitu ini ya. Sudah sama semua. Ini tepat ini. Karena palsu di jalan nanti. Ini contohnya 1919. Itu yang benar. Iya. Itu misalnya jangan aku. Ini rupanya belum selesai juga ya. Memang ya memang. Apa 3 itu apa balik-balik ya. Saya kira cukup dulu. Ya. Nah, biar saya paksa ini tidak akan selesai. Biar saya paksa juga tidak selesai. Ya. Mohon izin dilanjutkan. Mohon baik jadi kita ambil kesimpulan. Kalau ada berita bohong satu apa? Dahulukan apa ya? Berprasangka baik. Itu dulu. Bangun dulu prasangka baik. Jangan berprasangka buruk. Ya. Karena sesungguhnya zon itu adalah ism. Ya. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Sesudah itu apa? Apa berikutnya? Kalau ada berita bohong sampai sama kita, ya harus berprasangka baik. Kalau kita terima, tapi itu pihak penerima yang digosip itu, ya sebagai hiburan. Tapi bagi orang yang lain datangkan apa? Saksi. Kalau tidak mampu mendatangkan saksi, dihukum berdusta menurut hukum Allah. Kalau Anda menuduh, tidak bisa. Meskipun benar secara fakta, meskipun benar dalam ilmu Allah, tapi hukum tidak seperti itu. Datangkan bukti 4 orang saksi. Nah, kalau tidak mampu, tidak ada saksi tapi yakin, maka bersumpah atas nama Allah. Ayat disebut dengan liya, hukum liya. Hukum laknat, melaknat, saling melaknat. Tapi syaratnya baik. Sesudah hukum terjadi saling melaknat, tidak boleh bersama lagi selama-lamanya. Itu langsung jatuh talak 3. Dan tidak boleh menikah selama-lamanya. Meskipun sudah menikah istri kita, lalu dia ceraikan kembali, tidak boleh kita kembali ke situ. Ini bahayanya kalau jatuh. Suami menyuruh bersumpah istrinya, atau istri yang menyuruh bersumpah suaminya dengan sumpah dia atas nama laknat Allah, harus cerai total, meskipun hukum tentang dirajam dan didera 80 kali itu tidak berlaku. Itu saya kira harus sekarang mungkin waktunya nanti ditanggapi. Kalau ada masalah di sini nanti insyaallah dengan Allah SWT. Kita baru di ayat 13. Ini 22 ayat, tapi pendek dijelaskan, insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa ini hadis astagfirullah. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yes.